Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina Berta Anggun Prasiska dengan NPM 1850955, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam. Latar belakang masalah. Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh seluruh negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Namun, kemiskinan sering terjadi di negara berkembang karena kondisi pembangunan mereka yang masih belum stabil. Untuk mengurangi masalah kemiskinan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan membuat program Keluarga Harapan atau disebut dengan PKH yang mulai dicanangkan oleh pemerintah sejak tahun 2007. Program Keluarga Harapan berfokus pada komponen yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu pada bidang kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan dalam sudut pandang Islam. Kemiskinan bukan hanya sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi kemiskinan merupakan salah satu masalah kultural, di mana seseorang akan menjadi miskin apabila memiliki sifat buruk seperti malas bekerja dan berusaha. Keengganan untuk berusaha adalah penganiayaan terhadap diri sendiri. Ketidakmampuan berusaha yang disebabkan oleh orang lain disebut dengan kemiskinan struktural. Jaminan rizki yang dijanjikan Tuhan ditujukan kepada makhluknya yang dinamai dabbah, yang arti harfiahnya adalah yang bergerak. Sasaran penerima PKH adalah rumah tangga miskin yang memiliki anggota keluarga terdiri dari anak berusia 0-15 tahun, ibu hamil, ibu nifas, dan berada di lokasi tertentu yang dipilih. Pada tahun 2012 sampai tahun 2015, Kabupaten Pringsewu terus mengalami kenaikan penduduk miskin. Dan pada tahun 2015 sampai 2016, Kabupaten Pringsewu mengalami sedikit fluktuasi jumlah penduduk miskin. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Kabupaten Pringsewu pada tahun 2012 adalah 11,01%, pada tahun 2013 9,81%, pada tahun 2014 9,83%, tahun 2015 naik drastis 11,80%, tahun 2016 mengalami fluktuasi menjadi 11,71%. Masyarakat penerima bantuan PKH selain diberikan bantuan langsung bersyarat, para pendamping bantuan kepada masyarakat agar terlepas dari lingkungan kemiskinan, sehingga PKH merupakan bantuan yang sekaligus mendidik masyarakat agar tidak selalu mengharapkan uluran tangan dari pemerintah. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah program Keluarga Harapan PKH berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan? Yang kedua, bagaimanakah pandangan ekonomi Islam terhadap pengaruh program keluarga terhadap pengentasan kemiskinan di Pekon, Pandasurat, Kecamatan Sukaharjo, Kabupaten Pringsewu? Tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PKH terhadap pengentasan kemiskinan di Pekon Pandasurat Kabupaten Pringsewu. Yang kedua untuk mendeskripsikan pandangan ekonomi Islam terhadap pengentasan kemiskinan di Pekon Pandasurat Kabupaten Pringsewu. Kegunaan penelitian. Yang pertama bagi akademik atau mahasiswa. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi perpustakaan untuk referensi perbandingan objek penelitian yang sama, khususnya tentang PKH terhadap pengentasan kemiskinan. Yang kedua bagi pemerintah. Penelitian ini bisa memberikan masukan agar lebih peduli terhadap masyarakat, khususnya masyarakat di Lampung. Kajian teori pengertian kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau kelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat. Kemiskinan dalam sudut pandang Islam. Kemiskinan dalam sudut pandang Islam dibagi menjadi 3, miskin ilmu, miskin harta, dan miskin
iman. Program pengentasan kemiskinan. Upaya mengendalikan pengentasan kemiskinan. Presiden mengeluarkan Peraturan Nomor 15 Tahun 2010 tentang penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8% sampai 10%. Pada akhir tahun 2014, Wakil Presiden Republik Indonesia mengklarifikasikan kebijakan dalam 3 kelompok. Kelompok pertama, penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial. Pelaksanaan program bersifat langsung, meliputi program jaminan kesehatan masyarakat atau disebut dengan Jamkesmas, beras untuk keluarga miskin atau disebut dengan Raskin, bantuan siswa miskin (BSM), dan program keluarga harapan yang disebut dengan PKH. Kelompok kedua, kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat. Jenis program kelompok kedua yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Miskin Mandiri. Tujuan program keluarga harapan yang pertama adalah meningkatkan status sosial ekonomi. Yang kedua, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak-anak balita, dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar. Yang ketiga, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Yang keempat, meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan anak-anak. Kelompok ketiga, kebijakan berbasis pemberdayaan usaha mikro yang memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya dengan memberikan pemberdayaan dalam skala mikro. Program pada kelompok ketiga ini adalah kredit usaha rakyat. Pengentasan kemiskinan dalam perspektif Islam. Negara menegaskan agar menyediakan jaminan sosial untuk masyarakat agar memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam Islam dibagi menjadi 2. Yang pertama, kebutuhan individu seperti pangan, papan, dan sandang. Yang kedua, kebutuhan seluruh rakyat seperti keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Program Keluarga Harapan adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. PKH sebagai sistem pembangunan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial, sekaligus memutuskan rantai kemiskinan yang terjadi di Indonesia. PKH ini juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan milenium. 5 komponen tujuan Millennium Development Goals. Hipotesis, PKH merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan dimulai dilaksanakan di Kabupaten Pringsewu tahun 2013. Program Keluarga Harapan terfokus pada aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. H1. Berdasarkan Keluarga Harapan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lapangan atau lokasi penelitian. Data-data tersebut didapat dari Dinas Sosial atau Koordinasi Program Keluarga Harapan yang didapat dari Kabupaten Pringsewu. Sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah sekumpulan data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan yaitu penelitian terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan data langsung dari masyarakat penerima bantuan program Keluarga Harapan atau disebut dengan PKH. Data sekunder terdiri atas berbagai macam dari surat-surat pribadi, kitab harian, notula, rapat perkumpulan. Dalam hal ini diperoleh dari Al-Quran, hadis, tokoh agama, dan dokumen dari instansi terkait yang memiliki relevansi dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data, observasi. Penelitian ini menggunakan jenis observasi non-partisipan. Dalam observasi ini, penelitian tidak ikut terlibat dalam kegiatan observasi. Penelitian melakukan pengamatan terhadap peserta penerima bantuan PKH. Yang kedua, kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab.
Skala yang digunakan adalah skala Likert. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur populasi. Dalam penelitian ini, yang dimaksud adalah keseluruhan data masyarakat penerima PKH di Pekon Pandasurat. Menurut para pendamping PKH, Pekon Pandasurat, terdapat 72 rumah tangga sangat miskin yang menerima bantuan PKH. Penulis mencoba untuk meneliti dari 72 rumah tangga sangat miskin tersebut. Selanjutnya, variabel dan definisi operasional. Penelitian ini menggunakan dua variabel. Variabel independen, yaitu program keluarga harapan. Variabel yang kedua adalah variabel dependen, yaitu pengentasan kemiskinan. Variabel terikat. Dalam penelitian ini, ada satu variabel terikat yang digunakan, yaitu pengentasan kemiskinan. Yang kedua, variabel bebas. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah program keluarga harapan. Teknik pengumpulan data. Data-data yang terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data adalah menimbang, menyaring, mengatur, dan mengklarifikasikan. Metode analisis data. Dalam menganalisis penelitian, ini penulis menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu dari fakta-fakta yang umum dari peristiwa-peristiwa yang konkret. Alat analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana. Untuk keabsahan data sebelumnya, data yang diperoleh dari lapangan akan diuji terlebih dahulu dengan menggunakan sebagai berikut: uji validasi, uji reliabilitas, dan uji hipotesis. Sekian penelitian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam proposal penelitian ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.